Yuk kita sama-sama belajar tentang satu hal yang menurut saya ini penting banget. Sebuah value, sebuah nilai kehidupan yang kita harus miliki, yang disebut dengan honoring. Sebuah nilai kehidupan, value yang mengapresiasikan rasa hormat kepada Tuhan, kepada sesama. Dan ini kita perlu miliki. Sebuah nilai kehidupan ini kita nggak bisa memilikinya tanpa sebuah kesadaran dari dalam hati kita yang muncul bahwa kita harus menghormati Tuhan, menghormati sesama, dan itu harus kita punya dalam kehidupan kita. Nah, spirit of honor ini penting untuk kita miliki. Kita belajar tentang pengertian menghormati itu apa. Ada 3 hal yang saya dapat dari pengertian menghormati. Yang pertama, memberi hormat atau menaruh hormat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjunjung tinggi. Jadi pengertian menghormati adalah menjunjung tinggi, yang kedua. Tapi yang ketiga, dan buat saya ini menarik, saya memberikan highlight untuk pengertian ketiga. Menghormati juga diartikan sebagai ini, mengakui dan mentaati. Ini keren teman-teman. Dan menghormati, kita selalu bertanya terus siapa yang harus kita hormati. Saya membaginya dalam 2 garis besar saja. Yang pertama tentu kita harus menghormati Tuhan. Itu perlu. Nah, spirit of honor ini yang penting karena itu yang mendorong ekspresi kita memberikan rasa hormat. Tapi nggak terbatas dari cara kita beribadah saja kemudian kita dibilang wah itu menghormati Tuhan dan sebagainya. Menghormati Tuhan justru sebenarnya gini, tergambar jelas sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tergambar bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita memaknai hidup kita, bagaimana bagaimana kita memandang masa depan kita. Akan terlihat apakah kita menghormati Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Matius 13 ayat 57 sampai 58, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau kita pahami ayat ini, 2 ayat ini, terkadang ini yang terjadi, bahwa kita menolak Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, kemudian lahir sebuah istilah tadi, tidak menghormati Tuhan. Kita khawatir berlebihan, kita cemas, kita kecewa berlebihan dengan kondisi di sekitar kita. Kemudian kita berpikir seolah-olah Tuhan gak hebat, Tuhan gak sekuat yang kita baca di Alkitab. Kok keadaan saya kayak gini, kok kondisi saya begini. Kemudian kita takut berlebihan. Itu seperti ini, kita mengecilkan kuasa Tuhan sepertinya, padahal Tuhan selalu punya kuasa yang hebat gitu. Tapi karena keraguan-raguan kita, karena ketidakpercayaan kita, makanya Yesus seperti tertolak gitu ya. Jangan sampai kita menolak Dia. Jangan sampai kita kemudian membuat Tuhan gak nyaman dengan kehidupan kita gara-gara apa? Gara-gara kita kecewa, kemudian kita tidak menghormati Dia. Yang kedua, siapa yang harus kita hormati? Tentunya gini, menghormati sesama manusia. Siapa itu? Saya harus mulai dari yang pertama adalah gini, hormatilah kedua orang tua kita. Hormatilah ayah dan ibu kita. Di Keluaran 20 ayat 12, kita tahu ini salah satu dari 10 firman, ditulis demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita kayaknya akrab banget dengan ayat ini. Siapa lagi sesama kita manusia? Yang kedua adalah pemimpin kita. Pemimpin bisa siapapun orang yang Tuhan tempatkan yang berada di atas kita, otoritas kita. Roma 13 ayat 1 menulis, saya suka versi The Passion Translation-nya, versi TPT. Tertulis begini teman-teman, every person must submit to and support the authorities over him. Enggak cuma submit, tapi ini support. Bukan cuma tunduk, tapi mendukung. Ini keren. Jadi bukan cuma kepada pemerintah, government, ya itu wajib. Itu udah wajib, kita mesti tunduk dan taat pada pemerintah. Tapi pemimpin tuh bisa lagi nih, siapapun dia, pastor kita, atasan kita di kantor,
Itulah orang-orang yang Tuhan tempatkan berada di atas kita untuk memimpin kita. So respect kepada mereka, hormati mereka. Karena mereka gini, tidak ada di Roma 13 gini, tidak ada pemerintah atau pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan gitu. So kalau Tuhan tempatkan mereka di atas kita, itu artinya yaitu kehendak Tuhan. Ini nilai kita, bukan ditentukan oleh siapa yang memimpin kita, tapi kita sendiri yang harus punya spirit of honor tadi. Yang ketiga, siapa sesama kita? Ya semua orang gitu. Semua orang. 1 Petrus 2 ayat 17 menulis demikian, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dikatakan semua orang, enggak dikatakan kasihilah atau hormatilah orang-orang yang baik saja kepadamu, atau hormatilah orang-orang yang sudah menghormati kamu lebih dahulu. No, Tuhan bilang gini, firman Tuhan bilang gini, kasihilah dan hormati semua orang. Siapa dia semua orang? Ya sahabatmu, bahkan ini musuhmu, musuh kita, semua orang gitu. Paulus menulis gini, kasihilah sesamamu, saudaramu, dan gini, saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Sebelum dia menghormati kita, kita sudah harus menghormati dia. Kita nggak nunggu dihormati baru kita menghormati orang tersebut. Kita nggak nunggu dianggap baru kemudian kita menganggap orang lain. Kita nggak tunggu orang lain naruh respect ke kita baru kita kemudian respect juga ke mereka. Enggak, kita saling mendahului. Seperti kita berlomba-lomba yuk memberikan hormat ke orang lain. Nah ini value, ini yang penting. Kita menghormati Tuhan, kita menghormati kedua orang tua kita, kita menghormati sesama kita, semua orang siapapun itu. Bukan supaya kita mendapatkan pujian dan sebagainya. Bukan waktu kita menghormati atasan kita, bukan karena kita cari muka supaya kita dinaikkan jabatan, bukan. Kenapa? Karena kita punya nilai itu. So dimanapun kita berada, ya kita akan bertingkah laku seperti itu. Nah itu yang Tuhan mau. Yuk kita mulai bangun kesadaran, kita mulai gini, menghormati Tuhan. Yes, mengaku bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup saya, dan kita mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, bahkan melalui orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita, melalui orang tua, melalui pemimpin kita. Saya percaya gini, waktu kita menyadari ini dan kita mulai menghidupkan kembali spirit menghormati itu, hidup kita berubah, hidup kita gak akan sama lagi. Kita menjadi generasi yang berbeda, generasi yang memuliakan nama Tuhan. Amin.